Penaklukan Andalusia atau bisa juga dikatakan penaklukan Islam terhadap Andalusia. Bagaimanakah ceritanya umat Islam bisa menguasai Spanyol Portugal? Pertanyaan ini tentu saja sangat menarik, akan kita bahas bersama dalam video ini. Penaklukan ini bukanlah penaklukan bangsa Arab, karena pasukan yang memasuki wilayah Spanyol Portugal dalam penaklukan ini adalah pasukan gabungan dari berbagai ras. Sebagian dari mereka adalah orang-orang Arab dan mayoritas adalah orang barbar, yaitu penduduk asli Afrika Utara. Pasukan Islam ini bergerak dan mulai menguasai wilayah Spanyol dan Portugal pada tahun 92 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Pasukan ini dipimpin oleh orang-orang Muslim yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Umayyah. Mereka saat itu menyerang pasukan Gotik Barat yang beragama Kristen yang tinggal di semenanjung Iberia atau wilayah yang juga biasa disebut sebagai Hispania, yang oleh orang-orang Muslim biasa disebut dengan Andalusia. Atau kata Andalus sendiri sebenarnya berasal dari kata Vandal, yaitu orang-orang Eropa yang mungkin dianggap dominan. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang biasa melaut dan kemudian menjadi sebutan bagi orang-orang yang tinggal di wilayah Eropa Barat. Pasukan Muslim yang menaklukkan Spanyol kala itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan, yang dia sendiri bukanlah orang Arab, tetapi dia adalah orang barbar yang merupakan penduduk asli Afrika Utara. Penaklukan ini digerak ke arah utara untuk menghadapi Raja Gotik saat itu, yaitu Luzrik atau Roderick. Maka pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Roderick dalam sebuah pertempuran bernama Pertempuran Lembah Laka atau peristiwa Wadi Laka. Penaklukan ini berlangsung terus-menerus sampai tahun 107 Hijriah. Jadi kalau kita hitung jumlah waktu yang diperlukan umat Islam untuk menaklukkan seluruh wilayah Andalusia, kurang lebih selama 15 tahun, sampai tahun 107 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 726 Masehi. Maka umat Islam setelah itu menguasai wilayah yang luas yang mencakup Spanyol, Portugal, dan bagian selatan dari Perancis. Kenapa umat Islam menguasai Spanyol dan kenapa Spanyol bisa dikuasai oleh umat Islam? Penyebab pertama antara lain adalah karena bangsa barbar yang tinggal di wilayah utara dari Afrika sudah memeluk agama Islam setelah selesainya penaklukan Afrika Utara yang dilakukan oleh umat Islam selama kurang lebih 50 tahun. Maka orang-orang barbar ini mereka memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah yang lebih luas lagi. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah ke wilayah selatan, di mana di sana ada padang pasir yang luas, dan juga wilayah-wilayah Afrika lainnya. Dan ada juga pilihan lainnya, yaitu ke utara, yaitu di wilayah Spanyol dan Portugal. Maka kemudian dipilihlah wilayah utara karena dianggap akan lebih bermanfaat bagi umat Islam untuk memperkuat dakwah Islam. Semangat dakwah ini juga diperkuat dengan permintaan dari Raja Julian. Dia meminta tolong umat Islam untuk mengalahkan Roderick yang merupakan penguasa di Spanyol kala itu, karena Roderick telah merampas kehormatan anak perempuan dari Julian yang bernama Florenda. Julian sendiri adalah raja dari kerajaan Sabta, kerajaan yang lokasinya sebenarnya ada di wilayah Afrika Utara, tetapi memiliki hubungan diplomatik dengan wilayah Spanyol saat itu. Karena itu akhirnya Julian meminta kepada Tariq bin Ziyad untuk menguasai wilayah Spanyol atau wilayah kerajaan Gotik saat itu yang dikuasai oleh Roderick, karena anak perempuannya dirampas kehormatannya oleh Roderick yang kemudian mengadu kepada ayahnya, yaitu Julian. Karena memang Raja Sabta saat itu mengirim anak perempuannya untuk belajar dan mempelajari tata krama kerajaan di kerajaan Gotik tersebut. Tetapi karena mungkin Raja Roderick terpikat dengan kecantikan Florenda, putri Julian ini, maka dia pun merampas kehormatan Florenda. Dan kemudian Florenda mengadu kepada bapaknya, sehingga bapaknya kemudian meminta bantuan Tariq bin Ziyad untuk menyerang Spanyol sekaligus membalaskan dendam atas Raja Roderick. Maka dikuasailah wilayah Spanyol dengan kekuatan dan dukungan penuh dari orang-orang barbar yang berasal dari Afrika Utara. Dan perlu saya sebutkan juga bahwa orang-orang barbar ini memiliki kekuatan fisik yang sangat hebat, yang salah satu buktinya adalah bahwa umat Islam baru bisa menguasai Afrika Utara setelah 50 tahun lamanya.
Sedangkan wilayah Syam dan Persia itu bisa dikuasai hampir seluruhnya hanya dalam waktu 10 tahun saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Namun penaklukan Maghrib atau Afrika Utara membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Selain karena luas wilayahnya yang besar, juga karena kekuatan pasukan barbar yang sangat kuat. Maka dari itu, penaklukan Spanyol dan Portugal menjadi cukup cepat karena didukung oleh pasukan barbar yang juga memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka penaklukan ini menjadi awal dari keberadaan umat Islam di Andalusia selama sekitar 800 tahun lamanya. Setelah Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair berhasil melakukan penaklukan, mereka dipanggil oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ke Damaskus. Kemudian setelah itu, mereka berdua tidak memiliki peran politik lagi, dan para sejarawan berbeda pendapat tentang nasib kedua tokoh penting tersebut. Bahkan saya pernah membaca di dalam buku dosen saya di Mesir dulu, bahwa Musa bin Nusair diriwayatkan mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang cukup tragis karena tidak memiliki posisi lagi dalam dunia politik dan akhirnya meninggal dalam kondisi miskin. Setelah Andalusia dikuasai oleh umat Islam, maka diberlakukanlah hukum Islam dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap diberikan kebebasan untuk memeluk agama mereka dengan membayar jizyah setiap tahunnya. Selanjutnya orang-orang penduduk asli Andalusia banyak yang masuk Islam dan akhirnya terciptalah peradaban Islam yang unik di Andalusia yang merupakan kombinasi dari berbagai ras. Ada orang Arab, orang barbar, termasuk orang-orang ras lain yang termasuk penduduk asli Eropa Barat, orang yang sudah mulai beradaptasi dengan kebudayaan Islam, bahkan mereka juga sudah menguasai bahasa Arab dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Maka orang-orang ini yang merupakan orang-orang non-Arab tetapi sudah menguasai bahasa Arab disebut dengan orang-orang musta'aribin, dan mereka pun sudah bisa baca tulis dengan bahasa Arab. Maka tidak heran kalau kita bisa menemukan banyak sekali karya-karya ulama Andalusia yang sangat bagus dalam berbagai cabang ilmu, seperti Ibnu Abdi Rabbih, pujangga besar yang wafat tahun 328 Hijriah. Karyanya yang terkenal berjudul Aqdul Farid. Ada juga Abbas bin Farnas, wafat tahun 274 Hijriah, pakar matematika dan fisika, dan juga ilmuwan pertama yang mencoba untuk terbang. Kemudian ada ahli filsafat Ibnu Rushd, wafat tahun 585 Hijriah, seorang dokter yang juga filosof sekaligus pakar ilmu fikih. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Spanyol Portugal akhirnya bisa lepas dari kekuasaan umat Islam? Ini pertanyaan yang jawabannya cukup panjang, mungkin kita bahas di video lain.